Halo sahabat subscriber, ini saya sudah berada di rumahnya Bang Gemblong, dan beliau lagi apa ya itu? Ya itu Bang Gemblongnya. Assalamualaikum Bang Gemblong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semua sedulur-sedulur subscriber se-Indonesia Raya, terutama dari Kabupaten Klaten. Maaf ya, ini tak sambil ya Mas. Oh nggak apa-apa, santai aja. Ini lagi membuat apa ini Bang Gemblong? Ini namanya lagi membuat warangka keris. Ciri khas warangka keris dari Solo yang disebut ini namanya warangka keris model ladrang Solo, utawi ladrang Kasunanan Surakarta gitu Mas. Ya. Halo Bang Gemblong, ini saya memanggilnya apa ini? Kalau asli nama Iya. Rahmat Haryanto. Oh iya, Mas Rahmat Haryanto ya. Ya, kalau panggilannya Gemblong Saputro. Oke, siap. Ini sahabat, ini saya sudah berada di rumahnya Bang Rahmat Haryanto, nama aslinya. Panggilannya Gemblong Saputro. Ini alamatnya mana Mas ini? Bisa ya, kalau mau mampir atau pengen ketemu saya langsung di sini di rumah sekitar habis sholat zuhur ya, itu dengan alamat rumah saya itu Dukuh Ndrangsan atau Botro Wangsan, Desa Troketon, Kecamatan Bedan, Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten, ini Mas Yang ya Mas. Ya. Ini lagi apa Mas? Utek-utek dewe ngoten lho. Ini ngutek-ngutek ya itu tadi Mas, ini warangka keris model ladrang Surakarta, kayu ya intinya ini kayu sono keling, dan ini ya istilahnya buat kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Iya. Sudah lama Mas ini membuat ini dari tahun berapa ini kira-kira? Ya, kalau alhamdulillah saya dulu gini Mas, apa ya, kalau untuk proses pembuatan kita belajar dulu sekitar dulu ngikut juragan atau bos ya, kalau dalam istilahnya itu kita 7 tahun ikut bos, dan alhamdulillah sekarang kita terus terang aja ini kita buka di rumah. Iya. Bangka Wiri budaya Jawi gitu Mas. Oke. Berarti udah lama juga ya, 7 Ya. tahun ya dulu ikut. Kalau ikut bos 7 tahun, tapi sekarang kalau di rumah ya sudah sekitar sama 7 tahun, jadi ya sekitar berkecimpung dalam dunia perkerisan itu, atau dunia kalau yang saya dalami itu dunia warangka keris itu sekitar 14 tahun. 14 tahun Nah. sahabat. Ya, insya Allah, tapi ya ini baru belajar. Kalau untuk apa ya, untuk pas dan tidaknya itu kan para pecinta keris semua yang bisa menilai. Kalau saya ya begini Mas, kalau saya anggap bagus, cakep, ya udah tak taruh di tempat seperti ini. Oh, iya. Ini karena apa ya, Harapan. ini baru proses setengah jadi, karena ya biasanya kan rumahnya dekat jalan raya, jadi agak apa ya, banyak debu Mas. Iya. Ya emang sama Mas, kalau pinggir jalan emang biasanya debu itu loh, debu lembut. Mohon maaf ini karena ya Nggak apa-apa, Mas. banyak debunya. Oke. Ini Mas, saya itu kan kemarin ada yang tanya, itu kalau mau misalnya mau mengganti apa warangka, itu bisa langsung ditunggu jadi apa enggak itu? Oh, kalau di sini itu
itu insya Allah bisa langsung ditunggu. Kami juga melayani pula bagaimana kalau misalnya di tempat pancang saya ini ada yang nggak cocok atau mau istilahnya membawa kayu sendiri, itu ya insya Allah bisa. Kami melayani, dan untuk ya istilahnya gimana ya, dengan tujuan kita membuat orang kayak ini khusus untuk pusaka. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, karena kalau zaman sekarang kan pusaka itu lebih dominan untuk sudah langka. Dia tidak menutup kemungkinan kita versi keris yang kamardika gitu. Kamardika ini gimana Mas Rashid? Oh, ya. Ya kan awam belum tahu itu. Untuk pembagian keris itu terbagi kalau umumnya atau secara apa ya, secara dapur itu ada dua, yaitu dapur pusaka atau keris yang zaman dulu yang disebut era kerajaan, dan sekarang untuk mempertahankan budaya, untuk seniman-seniman sekarang lebih bisa dikatakan keris zaman sekarang atau yang keris dibuat setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu Mas. Berarti yang kemerdekaan itu setelah kemerdekaan? Setelah Indonesia merdeka, ya, untuk mempertahankan tradisi dan budaya serta identitas negara kita. Karena ya mohon maaf Mas, ini karena kan untuk sebuah keris itu kan termasuk identitas kepulauan Jawa. Istilahnya identitas wong Jawa itu kan ya sebagian kecil ya itu tadi keris kan. Iya betul Mas. Dan kita terus terang gini Mas, kalau untuk tujuan kita sendiri, kita memperkenalkan kepada generasi sekarang ini atau generasi milenial untuk lebih bisa senang dan tahu tentang gimana toh budaya Jawa itu gimana. Minimal kita mempertahankan tradisi budaya dan memperkenalkan ini loh identitasnya orang Jawa. Ya. Kalau ini tadi apa Mas? Ini yang ladrang apa? Iya, ladrang. Kalau warangka itu dari Kasunan Surakarta Mas, itu ada dua versi, yaitu yang kayak gini itu ladrang, ini sama semua ladrang semua. Kalau yang di atas itu langgan tombak, ada juga seperti ini ya Mas. Ini ladrang Surakarta ya Mas? Ya, Surakarta. Oke, ladrang Surakarta. Nah, kalau yang seperti ini Ya. itu namanya Gayaman Surakarta. Gayaman Surakarta ya Mas? Ya, itu kalau dalam sejarah memang identitas dalam sejarahnya dunia warangka keris. Untuk Gayaman dan ladrang Surakarta itu lebih tua ya Gayaman Surakarta. Oh berarti tua yang ini? Tua yang itu dalam konteks untuk sejarahnya. Dan bagi Gayaman Surakarta ini. Dan untuk penjelasan kalau zaman sekarang ya Mas, biasanya untuk sebuah keris dengan satu set dengan warangkanya itu biasanya ini sebuah identitas Mas. Kalau yang pakai Gayaman Surakarta seperti ini itu biasanya dalam sejarah Jawanya termasuk yang namanya kasepuhan. Kasepuhan, Ya, sepuh itu. Ya, biasanya dipakai untuk umur sekitar 50-60 ke atas. Itu dalam, kalau apa ya, di desa seperti ini ya biasanya kan sering ya namanya apa ya, ngantenan atau resepsi pernikahan itu biasanya
kalau ada Jawa itu pasti pakai pakaian adat Jawa komplit satu set dengan pasti memakai keris. Jadi ini sebuah simbol kesepuhan. Dan untuk acara sendiri pun ini ajaran Surakarta. Kalau di orang Jawa itu ini simbol kegagahan. Kalau dalam umur manusia ya disebut sekitar umur 25 sampai 45 itu kan istilahnya orang Jawa itu dursosonone mas. Masa untuk kekuatan orang seorang laki-laki itu kan masa kekuatan penuh itu kan umur segitu. Ini tak sambil mas. Oh iya nggak apa-apa. Mau makem ini namanya mas. Makem. Iya. Kalau punya orang keris ini dipakem dulu, terus nanti ada yang namanya proses dilaras. Dilaras itu juga yang namanya penyambungan gandar. Ini gandar. Kalau di sini rangka. Yang disebut rangka itu yang ini mas. Oh yang ini, yang atas ini ya. Yang ini. Kalau yang ini ke bawah namanya gandar. Oh, iya. Nah untuk proses apa itu ya namanya laras. Nah itu laras itu titik simetris antara gandar dan warangka ini harus simetris lurus, bukan hanya dari samping seperti ini. Kalau ini namanya rai ya mas ya, rai. Kalau untuk namanya dilarang itu juga dari depan sampai ke gambar yang paling bawah ini harus tidak lurus. Kebetulan ini bukan warangka iras tapi cuma sambungan. Kalau iras itu langsungan gambarnya. Kalau yang ini kan saya sambung mas. Nah itu harus simetris ini, garis ini sampai ini harus simetris lurus. Dan ini pula dari belakang, dari sini juga sini harus lurus mas. Oh berarti center gitu ya? Oh iya center. Dan kalau Mas Tri mau pengen tahu tentang warangka, ini saya ya sedikit ya. Kalau yang ini namanya godongan. Godongan. Ini godongan ini ya mas? Ya. Godongan. Ini namanya ripandang atau sering pula disebut dengan satrio kembar. Yang mana? Tengah ini? Yang ini. Ya. Nah, yang ini bisa dikatakan pipi ya mas. Pipi. Nah, itu. Pipi ini yang mas? Oh, kalau Tapi saya ini pipinya. Ya, seperti itulah mas. Ya. Berarti ini sudah ada lubangnya belum mas? Gandarnya? Oh, kalau gandar kita sebetulnya kalau dalam versi seperti ini karena ini sudah kita tangkapkan atau ya. Kita cuma dua kayu itu dijadikan satu, kita lem itu sudah kita kasih lubang sampai sini mas. Itu dengan tujuan nanti kalau sewaktu-waktu terusnya sudah ada, kita tinggal nyetel sedikit sama ini proses ngencingkik. Nanti ada kita mau dulu gonjo itu, setelah itu kita lubangi kita. Makanya saya melihatnya masih buntet ya mas. Nah, kalau proses untuk stok ya seperti ini kita buat memang masih buntet semua karena untuk pakem sebuah keris itu gonjo itu kan masing-masing ukurannya mas. Iya. Jadi ya kita harus badak atau kita buat kelas kayak gitu aja. Ya ini juga anu ya apa warangka mana mas tadi? Kalau yang ini sama ya Padang Surakarta juga, tapi ini versi Padang Kacir mas namanya. Kalau yang ini kelihatan gagahnya, ya. Kalau yang ini kelihatan lebih kecil tapi lebih panjang dikit, makanya disebut Padang Kacir. Dalam kacir. Kalau yang ini warangkanya juga sama dari sono kembang.
sama kembang. Nah, cuma motifnya gitu. Tapi bagus ini mas. Ya, alhamdulillah gitu. Ladrang Surakarta, modelnya kacir ya mas. Ya, Kacir. buat ya kita berusaha untuk tahu dan masih belajar terus bagaimana untuk ciri khas atau warangka, ciri khas Keraton Kasunanan Surakarta. Iya. Kita masih belajar mas. Iya, tapi sangat kreatif ini, semangatnya benar-benar luar biasa. Melestarikan budaya Jawa ini. Dan umumnya mas, kalau umumnya karena ini di sini kan Klaten. Iya. Klaten itu anehnya begini mas. Gimana ya? Orang Klaten, kalau orang Klaten ya. sambil ngerokok ya mas. Iya. Kalau orang Klaten itu juga biasanya mas, Iya. kalau orang Klaten rata-rata itu biasanya minta yang ladrang Surakarta karena Yang kayak gini. nah, yang kayak gini karena apa? Mayoritas orang Klaten itu pinginnya mas Iya. itu kelihatannya gagah terus, Hmm. istilahnya nggak mau tua lah. Iya. Walaupun Iya. punya sudah tua tapi keinginannya juga nggak mau tua. Karena apa? Pinginnya orang Klaten itu ya juga kelihatan gagah merpawani kayak gitu. Iya.